Jumpa lagi bersama dengan saya Philip Imbir bersama Melanesian Videomaker dan Bapperida Provinsi Papua Barat Daya yang hari ini melaksanakan roadshow dan talkshow di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, dan saya hari ini ada di spot wisata di Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya Taman Kabelki yang dikelola oleh anak muda Papua yang adalah anak asli dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Dan di belakang saya kita saksikan spot yang sangat indah yang sudah dijalankan beberapa waktu oleh narasumber kita. Namun supaya lebih jelas saya langsung perkenalkan narasumber kita. Selamat sore Kakak. Baik, sore. Kakak langsung mungkin bisa memperkenalkan nama, aktivitas hari-harinya di tengah-tengah masyarakat sebagai apa, dan pendidikannya sejauh ini Baik. sudah sampai di mana. Silakan Kakak sambil ke Baik. hadapan kamera. Terima kasih. Mungkin nama saya Darwin Kondororik. Saya pendidikan terakhir sarjana S1 Perikanan. Oh, satu pertanyaan. Tamatan tahun 2018. Ya. Ya, mungkin itu. Aktivitas di masyarakat, organisasi masyarakat mungkin Kalau ada? saya mungkin di organisasi masyarakat, mungkin saya ya sebagai masyarakat lah. Masyarakat ya. Mengurus ini. Organisasi Pusat- kepemudaan mungkin? Tidak, saya. Tidak ada ya? Saya. Oke. Tapi dengan adanya Taman Kabelki ini saya terinspirasi sekali, luar biasa. Terima Anak kasih. muda Papua yang hari ini di tengah-tengah adanya provinsi yang banyak sekali ya, salah Ya. satunya Papua Barat Daya. Sebentar lagi kita akan merayakan HUT yang pertama. Iya. Ada anak Papua yang tidak berpikir untuk ke PNS, tapi berpikir untuk mengelola potensi Puji wisata yang Tuhan. luar biasa, dan itu luar biasa sekali Kakak. Baik. Kita salut. Dan dalam rangka ini juga teman-teman kami ingin bercerita bersama dengan Kakak Darwin. Darwin. Ya. Ya, Kakak Darwin. Potensi spot tempat tanah yang luar biasa ini yang sudah dikelola, kita ingin bicara banyak sekali dengan Kakak terkait Ya. proses pengembangan Ya. dari tempat Baik. wisata ini. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita roadshow dan talkshow di wilayah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bapeda, dan teman-teman Melanesian Videomaker. Di saat ini di Taman Kabelki bersama dengan Kakak Darwin. Kakak, Udah. taman ini luar biasa indah sekali. Saya baru tahu kalau ada taman seindah ini Betul. di tengah-tengah Sorong Selatan sebagai anak asli Tehit. Kakak Darwin mungkin kilas balik cerita awal kenapa sampai Timbul bisa pikiran. punya inisiatif Iya. mendirikan taman yang seindah ini. Iya. Baik. Kepada kita silakan, Iya, Kak baik. Darwin boleh Nah, berbagi. mungkin yang saya cerita sedikit, Ya. mungkin pengalaman saya waktu saya di Jawa. Ya. Mungkin ini pengalaman saya. Ya. Saya lihat di sana, kehidupan di sana kan wisatanya ya Sangat luar iya, biasa sangat berkembang luar ya. biasa. Karena kalau dilihat kan, kalau alamnya kan tidak begitu bagus lah, Ya. ya buatan lah. Ya, Makanya saya timbul pikiran, loh kenapa satu rumah kok dekat wisata baru saya tidak buat. keren ya. Nah, Betul. itu. Makanya saya bikin itu waktu itu kreatif, bahan-bahan alam, kayu-kayu, rotan. Nah, itu lebih bagus. Masih alami Ya. sekali ya Kakak. Nah, di situ pas buat 2018 2018. itu sudah pulang, itu sudah langsung saya buat tahun 2018. Nah, 19 itu memang sudah viral waktu itu, zamannya Android mulai viral ya Kakak ya. viral ya. Sosial media Ya, ini. Ya. sudah mulai gila sudah. Di situ akhirnya ya saya dapat sedikit berkat dari pemerintah, bantu akhirnya saya Kumpul-kumpul Ya. sedikit
pengalaman dari pernah kuliah di Jawa ya. Iya. Saudara-saudara kita yang sana Iya. punya spotnya, tapi Iya. kan kalau menurut Kakak Darwin Iya. tadi kan dibanding dengan hari ini Alam tempat kita alam duduk, Papua lah. ya alam Papua ya, Sangat luar dibanding biasa. dengan Iya. kita punya alam di sini Iya. jauh lebih ini. Kenapa itu tidak dikeluarkan? Iya, Luar biasa betul, Kakak. betul. Hormat, saya sendiri saja sangat terkagum-kagum karena di sini berbelakan langsung dengan hutan ya. Jadi Iya. kalau saya tadi sempat naik di atas, pemirsa juga kalau datang di sini wajib datang ya. Iya. Kita ditontonkan dengan ada sungai Iya. dan di belakang sana itu hutan yang harus kita sebagai anak-anak Papua, anak Tehit Iya. juga harus jaga, Jaga, sehingga iya. ke depan keberlangsungan hidup hutan ini menjadi ibu bagi kita Iya, ya, betul. generasi kita. Kakak, Betul. terkait dengan pengembangan yang sudah jalan, sistem pengelolaannya seperti sekarang ini bagaimana? Apakah kakak sendiri mengelola ataukah bersama keluarga, dan fasilitas apa saja yang sudah ada di sini? Contohnya seperti transportasi kalau datang, lahan parkir, ataukah di sini selain kita duduk di sini foto-foto atau fasilitas lain bisa kita sama-sama. Iya, Nah, oke, silakan. baik. Terima kasih. Ya, mungkin kalau akses masuk dari sana, kalau lahan parkir itu di sebelah gereja YPI itu Gereja YPI, YPI ya, YPI, Gereja Keparan Injil. Di sebelahnya itu tempat yang tanah kosong luas itu itu tempat bisa saya. parkir. Nah, parkir situ. Lalu kita Nanti, jalan ya, ke sini sekitar, 100 meter lah, 150 meter lah ya? sekitar itu. tadi saya juga dari situ kemarin ya 3 menit ya sudah Iya, bisa sampai. sampai. Luar biasa. Terus di sini mungkin fasilitasnya ada apa toiletnya, ada wanita, ada pria. Lihat wanita, kalau Iya, pria, beda-beda begitu. Ya. Terus dia ada gazebo-nya. Terus ini disediakan untuk prawedding, bisa. Prawedding. Nanti kalau prawedding kita dekorasi ini kasih bagus sesuai sesuai pesanan kemauan ya, pesanan ya, pesanan dari yang ingin mau ala Papua ya kita bikin versi ya. Papua. Begitu. Mungkin terus di sini ya mungkin ya kalau dilihat macam apa bahan-bahan lain macam kita mau sewa apa BNN Bernan apa loudspeaker, Beneng berarti alat langsung musik kita ya, main di langsung sini ya, ya kita Beneng selain itu kakak. mungkin alat musik macam loudspeaker, gitar, Speaker apa itu aktif. ya itu semua ada di Gitar. sini. Ya, semua Berarti saya kita bisa siapkan. konser di sini Bisa, kakak. Luar biasa. Semua ada. Saya juga sempat lihat kakak waktu jalan di situ ada mandi uap. Iya, ada. Wow, kakak bisa jelaskan. Iya, saya mungkin kalau mandi uap saya tertarik karena kita ya di samping pekerjaan banyak kita mungkin luangkan waktu sedikit mungkin ya mungkin ada keluarga atau mungkin orang tua yang bisa ya kita ajak jalan ke Iya, sini jalan kita ke sini. sediakan untuk tempat wadah nanti ramuannya kita ambil bahan-bahan alam Dari kita alam masak. langsung ya, dari Iya, belakang hutan ya. hutan kita ini ya. Nanti kita masak di dalam wajan yang ini terus kita sediakan semua tempat tutupnya semua lalu. Nah, Seperti kita mandi kembang Iya. ya, mandi kembang apa? Iya. Tapi itu untuk kesehatan juga ya itu kakak ya. timbul ini saya kayak Luar gitu. biasa kakak, dan itu sebenarnya Iya. kita patut tiru ya di Iya. tengah. Tadi saya sampaikan di awal bahwa anak-anak milenial sekarang ini lagi berpikir untuk mau bagaimana semuanya ke PNS. Tapi kalau kita lihat nih kan Iya. potensi yang ada di sini kalau kita kelola seperti yang kakak Darwin lakukan sangat Iya. luar biasa. Baik. Kakak Darwin, untuk fasilitas sendiri tadi kan sudah ada banyak sekali ya. Iya. Ada gitar, ada speaker, Kantin ada juga. kantin juga ya, kopi Iya. nih, ada bisa juga private di sini, Iya, foto bisa. dan juga mandi, ada beneng. Iya. Terkait bangunan sendiri ada berapa, dan rencana dan rancang aksi Iya, dari kakak Darwin ke depannya perlu ada penambahan Iya, atau tidak? betul. Ya mungkin kalau untuk gazebo-gazebonya mungkin ya sudah ya termasuklah, tinggal mungkin yang saya minta mungkin kalau bisa pemerintah mungkin pos ya biar Pos ya. biar ini kan dia masuk BUMDes, biar ada istilahnya ada sedikit kita masuk ke desa. Oh iya, Iya. ada kontribusi Iya, ya iya. untuk BUMDes di sini, Iya, badan usaha milik desa. desa ya. Kalau di sini kita kampung ya, Iya, kakak. iya. Luar biasa, anak muda yang terinspirasi semasa sekolah dulu kuliah di Jawa kembali bersama dengan keluarga mengelola tempat ini patut kita tiru ya, terutama buat generasi Papua milenial yang ada di Papua Barat Daya ya, kita bisa mencontohi apa yang dilakukan Baik, oleh terima kasih. kakak Darwin ya. Ya. Kakak, kita akan terus berdiskusi terkait dengan pengelolaan tempat yang Ya, lahan. kakak bangun di sini Iya. bersama dengan keluarga Taman KBLK ini. Saya terinspirasi sekali dan mendapat banyak inspirasi Iya, baik. untuk
bisa berbagi nantinya dengan teman-teman saudara-saudara kita di Papua lainnya. Waktu nanti saya berkunjung, saya patut menceritakan bahwa ke Sorong Selatan tuh bukan Panta Kapal. Saya tadi kiranya tuh ini Panta Kapal. Ternyata ini mungkin bersampingan ya. Kakaknya lah. Kakaknya. Jadi Panta Kapal Begaga, terus yang Panta Kapal yang biasa sudah viral tuh di samping kiri ya. Baik, pemirsa di rumah juga kita sekalian, kita akan tetap berdiskusi dengan Kakak Darwin, namun sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama dengan saya Philip Imbir, bersama dengan pemerintah provinsi, Bapperida, dan juga teman-teman Melanesian Videomaker dalam program roadshow dan talkshow di wilayah adat masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, yang selanjutnya akan melaksanakan lomba foto dan video inovasi kreasi adat wisata komunal. Saya masih bersama dengan narasumber, ada Kakak Darwin ya. Tadi kita cerita banyak, kita terinspirasi. Kakak Darwin adalah sosok anak Papua muda yang berasal dari suku Tehit, boleh melakukan satu contoh yang sebenarnya kita harus tiru dan kembangkan, bahkan disupport dari sisi pembiayaan dan pembinaan dari pemerintah. Untuk itu Kakak Darwin, ini kan sudah jalan terkait dengan status tanah sendiri, tempat spot Taman Kabelki ini berdiri, apakah ini milik keluarga dan statusnya sudah bersertifikat atau belum, itu nanti mumpung kita ada disaksikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Kepala Bapperida Papua Barat Daya, dan mungkin juga Bupati Sorong Selatan dan Kepala Dinas Pariwisata, apa yang perlu kita dengar dan kita support bantu sehingga ini sudah jalan. Kita ingin bersinergi dengan pemerintah sehingga yang kurang ini yang mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama untuk jangka panjangnya Taman Kabelki ini. Terima kasih. Silakan Kak. Ya begini, apa terkait dengan status lahan atau lahan. Tanah ini memang milik keluarga, milik saya. Cuma masih bermasalah karena masih hak wilayah yang harus ada hal-hal yang harus diselesaikan. Izin-izin ya, surat. Ya, izin-izin dan lain-lain, mungkin pelepasan dan lain-lain kan masih dalam tahap. Makanya kita mau bangun, kita juga berpikir, kita punya ide, wawasan yang ini mau bangun, tapi kita harus harus selesaikan ini. Memang itu haknya, kita harus selesaikan. Ya. Gitu. Jadi, tapi sejauh ini sudah diurus ya Kak? Ya, sudah bersama dengan Tuhan, pemilik wilayah sendiri. Dengan pemilik marga yang punya tempat sudah diurus, cuman ya masih ada kekurangannya, masih banyak lah yang harus kita. Yang kurang-kurang inilah yang Bapak Gubernur, Bapak Kepala Bapeda, dan juga Bupati Sorong Selatan, juga ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, juga Kabupaten mohon supaya Kakak Darwin dan teman-teman sini dipermudah, karena surat-surat mereka sudah berproses, tapi mungkin ada sedikit kendala-kendala. Dan sebenarnya bapak-bapak bisa datang di sini juga karena tamannya luar biasa sekali, sangat luar biasa. Dan tadi waktu kita datang aksesnya dekat sekali dari meter terjangkau ya, dekat 100 meter, cor semua jalan cor langsung. Dan ini malam saya juga belum tahu, tapi saya lihat lampu-lampu kayaknya malam lebih keren ya Kakak ya. Keren sekali, lebih keren. Untuk pengelolaannya Kakak sendiri mohon izin, kalau sampai di sini kan tadi fasilitasnya banyak. Masuk di sini tarif berapa? Baik. Kalau untuk tarif masuk, kalau masuk aja per orang 10.000 per orang. Ada mau apa, saya sudah sediakan semua. Sudah ada. Nanti di situ udah mau sewa alat-alat yang itu baru di luar ya. Itu di luar dari situ. Terus untuk prawedding harganya agak beda. Berapa? Kita baru tahu dia rekomendasi yang mau wedding ya, pucuk-pucuk yang mau prawedding itu tergantung. Kalau mau biasa saja 50.000. Ada pilihan. Nanti pilihan berarti. Ya nanti kalau kita yang untuk dekorasi itu kan ada yang 100, ada yang 200. Wah, murah sekali ya. Nanti kita dekorasi semua ini, kita taruh bahan-bahan alam semua di dalam. Wow. Motif-motif kita atur semua. Bila perlu kita kasih pakai mahkota, pakai pakaian adat. Lengkap ya Kak ya? Wah, luar biasa. Jadi buat masyarakat Papua Barat Daya yang ingin mengabadikan foto atau juga mempersiapkan acara weddingnya di sini, Kakak Darwin dan teman-teman di sini di Taman Kabelki ini sudah menyiapkan fasilitas, baik itu kostum,
tetapi juga pilihan kita. Suasananya kalau Papua bisa disiapkan, kalau Nusantara pun juga akan disiapkan. Yang pasti boleh masuk di sini 10.000, tapi kalau pilihan yang tadi ada perbedaan variabelnya, ada dari 200.000 untuk yang wedding, ada yang 100, ada yang 50, yang 50. Yang pasti kalau kita lihat ini sangat murah ya. Untuk pilihan masyarakat Sorong Selatan sebenarnya tidak perlu harus keluar jauh. Di sini saja sudah sangat indah. Bahkan yang biasanya kita lihat dari Sorong foto di beberapa spot-spot alam itu, kita juga rekomendasi ya. Pemerintah sendiri kegiatan-kegiatan bisa dilakukan di sini karena ini kalau ditambah ada bening-bening luar biasa. Bagus, Kakak Darwin luar biasa ya. Kita berdoa bersama Taman Kabelki ini semakin diberkati dan semakin lagi sukses, banyak pengunjung, tapi tentu hutan ini tetap harus dijaga ya kakak ya. Kearifan lokal di sini bersama dengan anak-anak Tehit harus dijaga sehingga ya kita tetap juga saling berdampingan dengan alam itu sendiri ya. Kakak Darwin, closing statement mungkin sebelum kita sudah sampai pada penghujung acara kita ya. Closing statementnya, apa yang perlu kita sebagai pengunjung, teman-teman, tapi juga kita sekalian generasi milenial Papua dan pemerintah sendiri, apa yang perlu kakak sampaikan? Namun jawabannya saya tahan dulu. Closing statementnya akan kita sampaikan setelah yang satu ini. Iya, pemirsa di rumah masih bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Roadshow dan Talkshow di masyarakat adat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Bapak Rida dan juga teman-teman Milan Mission Videomaker. Kami ada di Taman Kabelki dan kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Sebelum closing statement, mungkin Kakak Darwin ada hal yang perlu disampaikan dan tadi mungkin saya sempat lupa. Kakak Darwin mau sampaikan? Silakan sebelum closing statement kita, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang saya tadi mungkin lupa untuk silakan, harus saya ucapkan karena itu sudah di dalam benak saya. Saya ingin ada satu rumah di dalamnya tuh ada macam kuliner gitu, alat makan tradisionalnya, ada pakaiannya, ada mungkin alat pangkul sagunya dulunya apa gitu, dulu bikin perahunya pakai alat apa gitu. Berarti ada semacam mini mesin gitu ada di tengah-tengah taman khusus ini. Buat orang Tehit, Khusus supaya buat anak muda tidak lupa tuh. Wah, sangat bagus sekali ya sebenarnya ini. Koneknya nih ke Dinas Pariwisata ya. Ya begitu ya kakak ya. Nah, kita berharap ini ada bantuan sehingga inspirasi dari kakak Darwin ini bisa ditampung, bahkan sebenarnya kita bantu untuk mempromosikan nilai-nilai cerita-cerita rakyat yang ada di tanah Tehit berupa benda, alat, bahkan kuliner itu bisa ditampung situ sehingga selain foto dan menikmati juga kita bisa belajar juga tentang adat istiadat anak-anak Tehit atau suku Tehit di sini ya. Baik, kakak Darwin, mungkin closing statementnya sebelum kita berakhir dari acara kita ini, closing statement terakhir. Saya lihat di sepanjang taman ini yang saya tangkap satu lupa bukan berarti melupakan. Jadi maksudnya saya saya lupa tapi bukan berarti melupakan untuk tidak kembali ke Taman Kabelki. Kalau kakak Darwin sendiri mungkin ada closing pesan-pesannya buat kalau kita. saya baik mungkin kalau untuk saya mungkin saya pesan khusus buat anak-anak Tehit mungkin supaya jangan putus di saya saja, mungkin masih ada lagi yang banyak, ada Darwin yang lain, ide-ide pikiran yang gagasan supaya ini kota 1001 sungai, terus spotnya di mana itu mungkin seperti saya itu kedepannya lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi ya, bukan saja di Kabelki tapi mungkin spot-spot yang lain itu harus sebenarnya dikembangkan lain lah atau di tempat lain ada, jangan semua ke PNS gitu. Oke kakak Darwin, baik pemirsa di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan kakak Darwin di tempat ia mengelola spotnya yang sangat luar biasa, sekali lagi sangat indah, khusus buat teman-teman yang seprofesi seperti kami Melanesian Videomaker.
Saya terinspirasi, ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah pesan dari juga beberapa kata kalimat yang ada di sepanjang wilayah Taman Kabelki ini. Kalau saya coba langsung baca, indah itu relatif, tergantung kamera Tergantung HP apa yang Anda bawa. Wah, jadi untuk yang fotografer ya, indah itu relatif, tergantung. Yang marah kalau HP tidak baik, Iya. itu kamera apa dulu? Jadi sudah jalan jauh-jauh dari Sorong ataukah dari luar Sorong datang sini harus siapkan kamera yang bagus. kamera yang bagus biar ambil semua ini. Kakak Darwin, terima kasih Iya. banyak, dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dalam roadshow dan talkshow kali ini di wilayah Tanah Tehit, tempatnya di Taman Kabelki. Saya ajak sekali lagi Bapak, Ibu, Mama, Kakak, adik-adik generasi milenial Papua datang ke Sorong Selatan. Jangan lupa untuk mampir di sini karena ada banyak pilihan. Dari fasilitas yang ada di sini juga banyak. Selain foto, juga mandi uap, ada gitar yang bisa disewa. Malam bisa karaoke di sini karena bisa, ada speaker. Bisa mandi karena ada beneng juga, dan semuanya itu masuk di sini, langsung bisa komunikasi lewat Kakak Darwin dan teman-teman. Baik. Akhirnya saya bersama dengan kru yang bertugas, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Baperida, dan teman-teman Melanesian Videomaker, mengucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Kitong kuat karena kitong satu. Sampai jumpa. Kakak Darwin, terima kasih. Tuhan berkati.